Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Sebelumnya, Bu Guru ingatkan kembali bahwa perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara vegetatif, dan yang kedua adalah secara generatif. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin adalah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Berikut adalah gambar-gambar bunga, di mana bunga tersebut memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada mahkota, benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dan dasar bunga. Proses perkembangbiakan generatif. Proses perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kemudian akan dimulai ke bakal biji, bakal buah, kemudian akan menjadi biji dalam buah, dan akan menjadi tanaman baru. Jenis-jenis bunga. Yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh struktur bunga seperti kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Contohnya adalah bunga sepatu, anggrek, tomat, dan lain-lain. Sementara bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Contohnya bunga kelapa, bunga kamboja, bunga jepung Bali, dan lain-lain. Kemudian, bunga juga dibagi menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan, benang sari, dan alat kelamin betina, yaitu putik, secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga sempurna juga disebut sebagai bunga hermafrodit. Contohnya adalah bunga mawar, bunga kembang sepatu, bunga jamu, bunga kopi, dan lain-lain. Sementara bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Contohnya bunga salak, bunga jagung, dan lain-lain. Penyerbukan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri itu artinya kepala putik dan benang sari ada dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga artinya penyerbukan terjadi dari bunga yang berbeda tapi masih satu tanaman. Sementara yang ketiga, penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi dari dua tanaman yang satu jenis. Sementara bunga penyerbukan bastar adalah lain bunga, lain tanaman, dan juga lain jenis. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Dalam perkembangbiakan vegetatif terdapat dua macam. Salah satunya adalah vegetatif buatan. Ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Yang pertama adalah spora. Itu contohnya adalah lumut, paku, atau suplir. Kemudian ada juga tunas dan tunas adventif. Kalau tunas itu contohnya pisang, bambu, atau tebu. Sementara tunas adventif contohnya adalah cocor bebek. Untuk
Cara yang ketiga, vegetatif yang ketiga adalah geragi. Contohnya adalah tanaman stroberi, arbei, rumput. Untuk umbi batang, contohnya adalah kentang, bengkoang, ubi jalar. Kemudian untuk umbi lapis itu ada bawang merah, bawang putih, dan juga bengkoang. Ada juga umbi akar, yaitu contohnya adalah tanaman singkong. Ada juga akar tinggal atau rizoma, contohnya adalah jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, itu yang pertama adalah cara mencangkok, yang kedua adalah stek, yang ketiga adalah okulasi, yang keempat adalah mengenten, yang kelima adalah merunduk. Nah, sekarang kalian perhatikan lingkungan rumah kalian. Lalu kalian cari 10 tanaman yang terdiri dari 5 tanaman yang berkembang biak secara generatif dan juga 5 tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Jika sudah ketemu, kalian catat pada tabel seperti ini. Ingat ya, 5 tanaman generatif dan juga 5 tanaman vegetatif. Jika sudah selesai, tulis tabelnya di buku tulis kalian, kemudian kirim ke Classroom. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.